Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi ke pembelajaran secara online. Adapun materi yang akan kita bahas adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengenai manfaat keberagaman karakteristik dan sikap toleransi yang harus kita kembangkan dalam menghadapi keberagaman karakteristik. Kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, Ibu telah memperkenalkan kepada kalian mengenai istilah keberagaman karakteristik individu yang ada di keluarga maupun di lingkungan sekolah. Pada pertemuan ini, kita akan lebih fokus terhadap manfaat keberagaman karakteristik individu itu sendiri. Tetapi di sini Ibu ingin kembali mengingatkan bahwasannya Indonesia atau masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang dikenal sebagai plural atau majemuk. Maksudnya apa? Kenapa Indonesia dikatakan sebagai masyarakat majemuk? Artinya, masyarakat Indonesia ini terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Para penduduk atau masyarakat yang menempati Indonesia, baik yang ada di Sabang sampai yang ada di Merauke, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara kepulauan. Otomatis keberagaman karakteristiknya akan sangat bervariasi. Pada pembahasan sebelumnya juga kalian telah mengenal pengertian dari karakteristik individu. Tetapi di sini akan Ibu ingatkan kembali bahwasannya karakteristik itu dapat dikatakan sebagai karakter atau gaya hidup seseorang. Atau bisa juga dikatakan sebagai tingkah laku yang konsisten dan mudah diperhatikan. Jadi ingat ya, kata kuncinya bahwa karakteristik itu harus mudah diperhatikan. Dan bisa juga diartikan sebagai ciri yang melekat pada diri seseorang. Sehingga karakteristik individu juga dapat dikatakan sebagai ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Yang meliputi apa saja? Nah, pertama, keragaman fisiknya. Fisik Indonesia, baik fisik orang-orang pada umumnya, sebenarnya memiliki ciri khasnya, memiliki keberagaman, sehingga dapat dikatakan atau dapat termasuk ke dalam karakter individu. Karena dari fisik kita bisa melihat ciri khas seseorang. Tidak hanya fisik, karakter individu juga bisa dilihat dari jenis kegemarannya. Karena setiap orang memiliki jenis kegemaran yang berbeda-beda, yang mana jenis kegemaran ini dapat juga diartikan sebagai ciri khas yang kita gunakan untuk mengenali seseorang. Misalnya, dia mah ada ciri khasnya teh hobi memancing gitu. Jadi, jenis kegemaran itu bisa dikatakan sebagai ciri khas seseorang juga. Kemudian, bahasa pasti ya. Bahasa menjadi ciri khas seseorang juga. Ada yang orang yang ciri khasnya bahasanya Sunda, ada juga yang ciri khas bahasanya Jawa, ataupun bahasa yang cirinya itu Minang dan lain-lain ya, karena bahasa sangat banyak. Kemudian agama, ciri seseorang bisa juga dilihat dari agamanya. Kemudian pekerjaannya juga. Dan yang terakhir ada juga suku bangsanya. Nah, dimulai dari fisik, jenis kegemaran, bahasa, agama, pekerjaan, dan suku ini sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai biodata ya. Biodata seseorang atau karakteristik seseorang, ciri khas seseorang. Jadi, untuk mengenali seseorang itu bisa juga dilihat dari ciri khas berupa data-data biodata atau identitas orang tersebut. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat keberagaman karakteristik? Kenapa setiap orang beragam-ragam gitu karakteristiknya? Apakah keberagaman ini tidak
menimbulkan perpecahan, permasalahan. Ternyata tidak, bahwasannya keberagaman karakteristik yang ada di masyarakat Indonesia ini dapat memberikan manfaat kepada kita, baik kepada individu, kepada masyarakat maupun kepada negara Indonesia sendiri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, manfaatnya itu adalah dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Loh, kok kenapa keberagaman karakteristik malah menumbuhkan sikap nasionalisme? Iya, karena dengan adanya perbedaan, kemudian dengan adanya keragaman karakteristik, misalkan suku bangsa seseorang yang beda-beda, bahasa seseorang yang beda-beda, agama seseorang yang beda-beda, ini dapat dijadikan pelajaran kepada kita bagaimana supaya kita bisa saling menerima bahwasannya meskipun kita berbeda-beda suku bangsanya, berbeda-beda agamanya, ini adalah kekayaan, bukan sebagai bahan yang dijadikan perselisihan atau permusuhan, melainkan perbedaan karakteristik ini adalah kekayaan yang harus kita pelihara, yang harus kita lestarikan. Nah, dari timbulnya perasaan untuk menjaga, untuk melestarikan perbedaan, maka secara tidak langsung telah tumbuh rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, selain menumbuhkan sikap nasionalisme, keberagaman karakteristik juga bisa menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Maksudnya gimana, Bu? Nih, orang Indonesia ini kan sudah terkenal ya, terkenal sebagai masyarakat yang majemuk. Orang-orang luar negeri atau negara-negara yang lain mengenal Indonesia itu sebagai negara yang sangat beragam. Baik keragaman makanan khasnya, keragaman pakaian adatnya, keragaman alat tradisionalnya, tarian adat, rumah adat, pokoknya keberagaman-keberagaman lainnya. Nah, si keberagaman ini dapat dijadikan sebagai ciri khas kita untuk bisa dikenal oleh masyarakat luar. Anggaplah misalkan negara orang lain memiliki ciri khas karena dia negara yang mampu menciptakan teknologi misalkan, atau anggaplah negara lain terkenal karena dia memiliki misalkan alat transportasi yang sangat keren. Nah, sedangkan Indonesia dengan adanya karakteristik ini yang sangat beragam dapat dijadikan sebagai ciri khas agar kita dikenal oleh negara lain. Jadi, negara-negara lain atau mata internasional mengenal Indonesia adalah negara yang banyak kekayaan karakteristik kebudayaannya. Seperti itu. Terus, yang ketiga, keberagaman karakteristik ini juga dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan menumbuhkan sikap nasionalisme. Dengan adanya keberagaman karakteristik, meyakinkan kepada diri kita atau melatihkan kepada diri setiap individu yang ada di masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, justru keberagaman ini dapat dijadikan bukti bahwa Indonesia ini tetaplah Indonesia, tidak menjadikan kita berselisih atau terpecah belah, atau mudah diadu domba. Jadi keberagaman ini menumbuhkan rasa kalau kita itu tetap Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi negara Indonesia adalah negara yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila. Nah, kemudian yang selanjutnya, keberagaman karakteristik ini juga dapat bermanfaat khususnya dalam ikon pariwisata lah. Kenapa kaitannya dengan pariwisata? Apa hubungannya? Nih, karena seperti halnya tadi, selain kita telah dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang beragam, keberagaman ini juga dapat dijadikan sebagai negara yang berbeda. Indonesia itu memiliki ciri khas, jadi tidak semua negara memiliki
keberagaman rumah adat yang macam-macam. Tidak semua negara juga memiliki kebudayaan atau kesenian yang bermacam-macam. Kita kan banyak banget, dimulai dari Reog Ponorogo, kemudian tari kecak, kemudian tari jaipongan, kemudian kesenian kuda lumping, dan kesenian-kesenian lainnya, menyebabkan banyak turis-turis luar itu penasaran kepada kebudayaan Indonesia. Loh, kok Indonesia budayanya macam-macam gitu misalkan. Kenapa Indonesia suku bangsanya juga beda-beda? Bahkan banyak juga orang-orang luar yang tertarik untuk mempelajari suku atau kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka sengaja datang ke Indonesia hanya untuk mempelajari kebudayaan kita. Misalkan kebudayaan suku Asmat, kemudian suku Baduy. Jadi mereka penasaran terhadap si perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita. Bisa dijadikan juga sebagai ikon pariwisata. Kayak gitu. Jadi dengan adanya perbedaan ini, bangsa luar juga tertarik gitu bahwa untuk mempelajari hal-hal apa saja sih yang ada di negara Indonesia ini gitu. Sebagai masyarakat majemuk Indonesia itu apa saja sih yang ada di dalamnya, seperti itu. Terus dengan adanya manfaat sebagai ikon pariwisata, tentu hal ini akan berkaitan dengan menambahnya juga pendapatan nasional. Jadi karena banyaknya budaya asing atau para wisatawan asing yang datang ke Indonesia mempelajari kebudayaan Indonesia, otomatis pendapatan kita juga akan semakin bertambah. Karena kan kalau setiap wisatawan itu asing yang datang otomatis kan memberikan biaya gitu. Kemudian ya pendapatan negara Indonesia juga bisa menjadi meningkat gitu karena adanya para wisatawan yang datang ke Indonesia, baik untuk berkunjung, mempelajari maupun untuk menikmati keindahan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, dan terakhir, manfaat dari keberagaman karakteristik ini adalah dapat memupuk sikap toleransi. Indonesia ini terkenal sebagai negara yang memiliki sikap toleransi yang tinggi karena meskipun kita sangat-sangat beragam, tapi kita tetap bersatu dan kita tidak ingin terpecah belah gitu menjadi negara-negara yang kecil. Kita tetap hidup berdampingan gitu bersamaan walaupun kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dengan perbedaan ini kita belajar bagaimana untuk tetap saling menghargai, menghormati satu sama lain, tidak memaksakan budaya kepada orang lain, dan juga tidak merasa bahwa budaya kita atau agama kita adalah agama yang paling bagus, kebudayaan yang paling bagus, suku yang paling keren, itu istilahnya enggak ya. Tapi kita tetap memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk menganut atau untuk mempelajari kebudayaan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Seperti itu. Jadi banyak ya manfaat dari keberagaman karakteristik ini. Jadi jangan pernah beranggapan bahwasannya yang namanya keberagaman dapat menyebabkan perpecahan, perselisihan. Tidak selamanya perbedaan itu dapat menyebabkan permusuhan. Tetapi sebaliknya bahwa perbedaan, keberagaman itu dapat memberikan manfaat yang sangat banyak dan luar biasa manfaatnya itu. Nah, dari adanya keberagaman karakteristik, tentu tadi bersinggungan dengan sikap toleransi. Sebenarnya pelajaran sikap toleransi ini telah dipelajari pada kita di semester 1, yaitu bagaimana sikap kita untuk menghargai, menghormati orang yang berbeda dengan kita. Caranya mungkin kita bisa dengan cara tidak menjelekan bangsa lain, kemudian juga tidak bertutur kata yang tidak sopan. Jadi kita harus bertutur kata ramah, sopan kepada orang. Meskipun kita tidak mengerti bahasa mereka, jangan pernah kita menggunakan bahasa yang jelek gitu untuk mengejek-ngejek mereka dengan berasumsi bahwa mereka nggak akan ngerti bahasa yang kita gunakan. Jangan ya, tapi kita harus tetap bertutur kata yang ramah dan sopan. Kemudian kita harus berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa. Jadi jangan hanya berteman dengan yang
suku bangsanya sama. Jadi misalkan aku mah cuma pengen temenan sama orang Sunda, gak mau sama orang Jawa, gak mau sama orang Batak, jangan. Tapi kita harus tetap berteman, baik dia orang Manado, orang Papua, orang Batak, kita itu tetap sama. Kemudian yang terakhir, kita harus menghargai kebiasaan suku lain. Misalkan kayak suku-suku ada yang melakukan upacara-upacara, kemudian cara beribadahnya berbeda, ataupun cara ciri khas suku-suku lain berbeda, ya kita hargai. Jangan pernah merasa ngapain gitu-gitu gak penting. Kan setiap suku beda ya, memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita harus tetap saling menghargainya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum.